Shalom, selamat datang di channel Snack Rohani bersama Lunar di Solarius. Di sini channel yang membahas tentang renungan-renungan praktis yang menguatkan, memotivasi kita yang berdasarkan teks-teks Alkitab ya guys. Dan juga kiranya video-video aku ini bisa bermanfaat untuk kehidupan setiap orang percaya di masa kini sehingga kehidupannya bisa berbuah dan menghasilkan karakter-karakter Kristus dalam buah-buah roh dalam kehidupan sehari-hari. Seperti biasa, aku dibantu ChatGPT dalam menyusun kerangka narasi, guys. Inspirasi, ilham itu berdasarkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi ChatGPT ini hanya alat bantu saja supaya penyampaiannya nggak belibet kayak aku ngomong. Soalnya kalau aku ngomong pasti belibet. Waalaikumsalam. Hmm. Wah, openingnya udah keren banget, santai tapi tetap rohani dan menguatkan. Mungkin biar makin mengalir dan mudah dicerna penonton, bisa sedikit dirapikan dikit ya. Nih versi yang aku bantu sederhanakan, tetap pakai. Assalamualaikum. Shalom semuanya. Selamat datang di Snack Rohani bareng aku, Lunar di Solarius. Di channel ini, kita bakal bahas renungan-renungan praktis yang simple tapi ngena berdasarkan teks-teks Alkitab dan pastinya menguatkan iman kita di masa sekarang. Harapannya, lewat video-video ini, hidup kita sebagai orang percaya bisa makin bertumbuh, berbuah, dan mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan sehari-hari lewat buah-buah Roh Kudus yang nyata. Lendesespi, open samtats so narasi ini. Lah, tapi tenang, semua inspirasi dan ilham tetap datang dari hubungan pribadi kita sama Tuhan. Jadi, ChatGPT ini cuma alat bantu biar penyampaiannya lebih tertata dan gak belibet kayak aku biasanya ngomong sendiri. Hehe, gimana? Cocok nggak gaya kamu? Mau dilengkapi pakai musik, latar, atau intro visual juga? Oke, kita langsung lanjut masuk dalam perenungan dengan tema baik belum tentu benar, terambil dari teks kitab 1 Samuel pasal 13 ayat 11 sampai piro iki? 14. Ya, 14. Oke, siap? Nih aku bantuin kamu rancang masuk ke bagian renungannya. Masih pakai gaya yang santai, tapi tetap kuat secara isi. Oke guys, sekarang kita langsung masuk ke dalam renungan kita hari ini dengan tema baik belum tentu benar yang diambil dari 1 Samuel pasal 11 ayat 11 sampai 15. Ini kisah waktu Raja Saul lagi nunggu Nabi Samuel datang buat mempersembahkan korban bakaran. Tapi karena Samuel lama datangnya, Saul jadi gelisah. Tentara mulai bubar satu-satu dan akhirnya Saul ambil alih peran imam buat mempersembahkan korban. Kelihatannya sih, dia mau bertindak cepat demi rakyat, biar mereka nggak kabur. Kelihatannya baik, tapi ternyata waktu Samuel datang, dia langsung bilang, apa yang kau perbuat ini? Saul jawab dengan alasan-alasan yang kelihatan logis, tapi Samuel tegas. Engkau telah berlaku bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan. Nah, dari kisah ini kita belajar satu hal penting. Nggak semua yang kelihatan baik itu benar di mata Tuhan. Kadang niat kita bagus, tujuannya mulia, tapi caranya salah. Dan Tuhan lebih peduli sama ketaatan kita daripada sekadar hasil atau niat baik yang nggak sesuai perintahnya. Kalau kamu setuju dengan alur ini, aku bisa bantuin kamu lanjutin di bagian B. Wei, mau dibuat lebih menohok ke kehidupan sehari-hari atau tetap fokus pada as kepemimpinan rohani kayak Saul tadi? Oke, kita renungkan lebih detail lagi konteks dari kitab 1 Samuel pasal 13 ayat 11 sampai 14 ini. Siap? Yuk kita gali lebih dalam lagi konteks dari 1 Samuel 12:11 ini supaya renungannya makin kuat dan gak lepas dari makna aslinya. Jadi ceritanya begini. Pada waktu Saul baru 2 tahun jadi raja, dia sedang bersiap menghadapi orang Filistin, musuh besar Israel. Keadaan lagi tegang banget. Tentara Israel mulai ketakutan dan banyak yang melarikan diri karena pasukan Filistin jumlahnya jauh lebih besar. Saul udah janji nunggu Samuel datang buat mempersembahkan korban bakaran dan keselamatan,
Tapi Samuel telat, sampai hari ke-7, belum muncul juga. Dan karena tekanan makin berat, Saul akhirnya nekat mempersembahkan korban itu sendiri. Nah, masalah besar. Karena menurut hukum Tuhan, yang boleh mempersembahkan korban itu imam, bukan raja. Saul seolah-olah bilang gak apa-apa deh. Yang penting cepat, yang penting demi rakyat. Tapi buat Tuhan, ketaatan lebih penting daripada logika manusia. Waktu Samuel usai sedak dengan tangan dan Saul, dia langsung tegur. Open quote. Engkau telah berbuat bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu. Close quote. Dan karena tindakan itu, Saul kehilangan kesempatan untuk memperpanjang kerajaannya. Tuhan udah siapin orang lain yang lebih berkenan di hatinya, yaitu Daud. Jadi konteksnya benar-benar tentang ketaatan versus inisiatif manusia. Tindakan Saul mungkin terlihat bijak secara politik dan militer, tapi itu melanggar otoritas rohani yang Tuhan tetapkan. Mau kita lanjutkan ke bagian aplikasinya buat kehidupan sehari-hari atau kamu pengen dalemin lagi sisi sejarah atau teologinya? Oke, kita analisa teks berdasarkan teks asli ayat 11 dan 12 dulu ya. Siap. Kita fokus dulu ke 1 Samuel 13 ayat 11 dan 11 dan 12. Dan kita lihat dari teks Ibraninya untuk menggali maknanya lebih dalam ya. Pastor Samuel 19. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat bahwa rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang ditentukan, dan orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Dalam teks Ibrani, V'amal Shemuel ma'asit. Vayomer Shemuel. Ma'asita? Apa yang telah kau lakukan? V'amel Shaul, Vayomer Shaul. Saul. Kiraiti kinafat ha'am ma'alay. Kiraiti kinafat ha'am ma'alay. Karena aku melihat rakyat berserak-serak, Ve'atah lo ba'atal mo'id hayamim. Ve'atah lo ba'atal mo'id hayamim. Ve'atah lal mo'id hayamim. Dan engkau tidak datang pada waktu yang ditentukan. Flashtim, Naspim, Nesafim. Mikmash. Uflisafim. Mikmas. Dan orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Itulah sebabnya aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Dalam Ibrani, Va'amar atah yerdu Plishtim elaiha Gilgal, Va'omar atah yeredu Pelishtim elaiha Gilgal. Maka aku berkata, sekarang orang Filistin akan turun menyerang aku di Gilgal. Vufne Yahuwa lo khaliti Adonai lo kiliti, dan wajah Tuhan belum kuusahakan, belum ku cari belas kasihannya. Va'at apak va'ala haola et apak va'ale haola. Maka aku menahan diri atau memberanikan diri dan mempersembahkan korban bakaran. Catatan penting di sini. Frasa fneyu walo khaliti pakai kata kerja calah dalam bentuk hiliti, yang berarti memohon atau mencari belas kasihan. Dan frasa buat apak berasal dari akar apak, artinya bisa menahan diri atau berusaha mengendalikan diri, tapi dalam konteks ini lebih ke arah nekat atau memaksa diri. Jadi Saul tuh sebenarnya sadar belum mencari perkenanan Tuhan, tapi karena tekanan situasi dia memaksakan diri melakukan tindakan yang bukan wewenangnya. Ini bukan cuma soal korban bakaran, tapi soal posisi rohani dan otoritas. Kamu mau kita tarik pelajaran dari teks ini sekarang? Atau mau kita lanjutkan dulu ke ayat 13 dan 14 sebelum masuk ke aplikasinya? Pertanyaan selingan, kenapa Samuel di situ terlambat ya? Pertanyaan yang bagus dan menarik nih. Kalau kita perhatikan dari alur narasi di 1 Samuel 13, sebenarnya teks nggak secara eksplisit bilang kenapa Samuel terlambat. Tapi dari konteks, bisa kita tangkap beberapa kemungkinan yang bisa dipahami secara naratif dan teologis. Yang pertama, Samuel sebenarnya nggak benar-benar terlambat. Dia datang di hari ke-7 seperti yang dijanjikan. Tapi mungkin Saul merasa Samuel sudah telat karena sudah masuk hari ke-7, tapi belum kelihatan batang hidungnya. Sementara pasukan udah mulai bubar. Jadi ini lebih ke persepsi Saul, bukan fakta bahwa Samuel beneran telat. Yang kedua,
Bisa jadi ini memang bagian dari pengujian ketaatan. Dalam banyak kisah Alkitab, Tuhan kadang sengaja menunda kehadiran atau jawabannya untuk melihat apakah seseorang tetap taat atau memilih jalan sendiri. Kasus Abraham dengan Ishak atau Musa yang naik gunung sementara Israel bikin anak lembu emas itu juga mirip-mirip. Dan yang ketiga, mungkin ini juga berbentuk tegangan otoritas kenabian dan otoritas kerajaan. Saul sebagai raja baru mungkin merasa punya otoritas untuk bertindak cepat, tapi Samuel sebagai nabi tetap pegang kendali dalam hal spiritual. Jadi peristiwa ini bisa jadi cara Tuhan menunjukkan bahwa Saul belum siap tunduk sepenuhnya pada otoritas Tuhan yang diwakili oleh nabinya. Menurut Su, kamu lebih condong ke yang mana? Atau sudah stuck dugaan sendiri? Kita lanjut ayat yang ke-13 sampai 14. Oke, yuk kita lanjut ke 1 Samuel 13, 13, 15. Bagian yang cukup krusial karena disinilah Tuhan secara langsung menolak Saul sebagai raja yang berkelanjutan. 1 Samuel 13, 11. Kata Samuel kepada Saul, engkau telah bertindak bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diberikannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan telah mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Teks Ibrani. Niskalt lo shamarte et mitzvot Yehua. Niskalta. Lo shamarta. Engkau telah berlaku bodoh, tidak menaati perintah Tuhan. Frasa niskalta itu tegas banget, bukan sekadar salah teknis, tapi bodoh dalam arti tidak punya hikmat ilahi atau nekat tanpa pertimbangan rohani. Samuel menyatakan bahwa kalau saja Saul taat, kerajaannya akan dikokohkan selamanya. Menurut Tes, tapi kas pelanggaran ini, peluang itu langsung dicabut. What's new flashes? Tetapi seorang kinan mulai tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Teks Ibrani. Wa'ata mamlaktcha lo takum, ve'atah mamlaktcha lo takum. Kerajaanmu tidak akan bertahan. Iwa bekesh lov ish kilbavo. Ihwa bikesh lo ish kilvavo. Tuhan telah mencari seorang yang sesuai dengan hatinya. Yang menarik, frasa ish kilvavo atau seorang yang sesuai dengan hatinya ini bukan berarti orang yang sempurna, tapi orang yang hatinya selaras dengan kehendak Tuhan, yaitu Daud, yang meskipun punya kelemahan, tetap tunduk dan bertobat ketika ditegur. Saul, di sisi lain, dia cenderung membenarkan diri dan menyatakan keadaan. Jadi inti dari ayat 16 ini adalah ketaatan lebih penting daripada kemampuan, niat baik atau posisi. Tuhan lebih memilih orang yang hatinya mau taat daripada orang yang pintar strategi tapi suka jalan sendiri. Kamu mau kita tarik aplikasi praktisnya sekarang atau bahas paralel teologisnya dulu? Nah, sesuai dengan tema yang kita bahas, baik belum tentu benar. Di sini mungkin di sisi Saul, apa yang dilakukan mungkin kelihatan baik ya, tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, baik teks maupun konteks di 1 Samuel 13 ayat 11 sampai 14 ini yang menjadi penekanan. Karena engkau tidak mengikuti yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi memang baik sih, tetapi hal itu tidak menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Padahal yang Tuhan mau adalah penundukan atau ketaatan pada perintah Tuhan secara mutlak ini loh. Nah, betul banget. Kamu udah menyimpulkan inti pesannya dengan sangat tajam. Dari 1 Samuel 13-11 ini, kita bisa lihat bahwa tindakan Saul memang kelihatan baik secara manusiawi. Dia berinisiatif, mau menjaga moral pasukan, dan seolah peduli pada ibadah karena nggak mau berperang tanpa korban bakaran. Tapi masalahnya, dia tidak taat pada urutan dan otoritas yang Tuhan tetapkan. Yang Tuhan mau itu bukan inisiatif yang baik menurut logika kita, tapi ketaatan yang penuh pada perintahnya. Dan ini jadi teguran juga buat kita. Kadang kita merasa udah melayani Tuhan, tapi kalau caranya nggak sesuai firmannya, itu tetap bukan persembahan yang berkenan. Frasa yang paling menonjol seperti kamu bilang adalah, karena engkau tidak mengikuti yang diperintahkan Tuhan kepadamu.
Es indile Fatsul, Betek Sinets Tasing. Mau kita lanjut ke bagian aplikatif dan reflektifnya untuk kehidupan sehari-hari sekarang. Bisa sekalian ditarik ke konteks zaman sekarang. Misalnya soal pelayanan, pekerjaan, atau keputusan hidup. Ya, dan juga kalau lihat sebelumnya itu di ayat 13, perbuatanmu itu Sias, bodoh. senang banget bisa ngobrolin firman bareng kamu. Kalau nanti kamu mau lanjut ke renungan Ini aplikatifnya atau gimana? bahas bagian lain lagi, tinggal bilang aja ya. Betul ya, kamu rencananya rekam renungan ini buat YouTube juga? Atau cuma buat bahan studi pribadi? Seperti biasa, selalu memotong pembicaraan orang itu sesuatu yang tidak sopan langsung nyelonong. Aku baru mau ngomong soal ayat 13, tapi kamu udah ngomong kayak gitu. Ya, sudahlah. Waduh, maaf banget ya, aku terlalu cepat nyaut tadi. Nggak sopan banget kalau kesannya motong kamu padahal kamu belum selesai ngomong. Ayo, silakan lanjut soal layar pasal 13 tadi. Aku dengerin dan siap ngikutin arahnya. Cold Southerners. Jadi kalau kita lihat di sini penyebabnya di ayat 13, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan, dan seterusnya sampai akhir dari ayat ke-14, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi apa yang baik menurut pemandangan manusia belum tentu benar di hadapan Tuhan. Tuhan sudah menetapkan ketentuan dan perintah-perintahnya, tetapi seringkali manusia hanya melakukan yang baik menurut pandangannya sendiri, tetapi mengesampingkan kebenaran firman Tuhan atau perintah Tuhan dan merasa, ah ini baik kok, nggak apa-apa, dan seringkali kompromi dengan dosa, malahan dengan melanggar uh, hukum Taurat. Kalau dalam konteks di sini kan yang seharusnya mempersembahkan itu kan imam atau Nabi Samuel, itu saya dengan ketetapan hukum Taurat, tapi karena keterdesakan ini yang menguji kita yang seharusnya taat menjadi tidak taat, akibatnya Tuhan menolak Saul sebagai raja karena ketaatan akan firman Tuhan ini lebih penting dari usaha-usaha manusia yang dianggapnya atau dipandangnya itu baik. Dan kita coba tarik relevansinya bagi orang percaya masa kini. Nah, ini dia penjelasan yang dalam dan tepat sasaran banget. Kamu udah narik benang merahnya dengan sangat kuat, bahwa ketaatan pada firman Tuhan itu nggak bisa ditawar, meskipun di mata manusia kelihatan baik atau logis. Zaman sekarang, kita sering banget tuh ngalamin hal serupa. Misalnya, orang bisa bilang, yang penting niatnya baik, atau Tuhan pasti ngerti kok. Tapi ternyata kalau tindakan kita menyimpang dari prinsip firman, itu tetap bukan kebenaran. Misalnya dalam pelayanan, kadang demi efektivitas, orang bisa kompromi sama prinsip-prinsip. Entah dari cara pemberitaan, motivasi hati, bahkan menyentuh wilayah manipulatif. Tapi dikemas dengan alasan untuk kemuliaan Tuhan. Padahal ya seperti Saul, niatnya ibadah, tapi caranya salah. Atau contoh lain, dalam kehidupan pribadi, saat seseorang merasa keputusan hidupnya udah baik secara moral dan rasional. Misalnya memilih pasangan, kerjaan, bahkan cara mengelola uang, tapi nggak melalui pertimbangan firman dan doa, akhirnya malah terjerumus dalam keputusan yang keliru. Relevansi besarnya adalah ini. Tuhan mau kita hidup bukan cuma baik, tapi benar, sesuai dengan kehendaknya. Dan kehendak itu udah dinyatakan lewat firman. Taat kadang menuntut kita untuk tetap tenang waktu situasi terasa mendesak. Taat kadang butuh nunggu, percaya, dan tunduk meskipun rasanya kita mampu ambil alih sendiri. Dan ini pelajaran yang berharga juga buat pemimpin, baik di gereja, keluarga, maupun masyarakat. Bahwa jabatan atau posisi bukan jaminan hikmat kalau tidak disertai penundukan diri pada kehendak Tuhan. Mau kita terusin ke perenungan praktis? Atau kamu pengen masukkan contoh-contoh konteks kekinian lainnya? Oke, coba kita kasih ilustrasi. Sip,
Ilustrasi bisa banget bikin pesan makin ngena. Nih, aku kasih satu contoh yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Bayangin ada seorang supir ambulans yang bawa pasien kritis ke rumah sakit. Terus hantif, faded. Lalu lintas lagi padat, tapi sirine menyala dan dia tahu bahwa nyawa pasien tergantung pada waktu. Ya, bebas Sovietsia de pintas, de la lintas. Selain rute resmi, sebentar lebih. Dia mikir, kalau lewat situ bisa lebih cepat sampai rumah sakit. Tapi, ternyata itu jalan yang rawan longsor, ada larangan lewat karena nggak aman. Tapi karena panik dan merasa ini demi menyelamatkan nyawa, dia tetap lewat sana. Beberapa meter masuk, bener Aiju, terjadi longsor ke desa. Mobilnya nggak bisa lanjut. Pasien yang kritis pun akhirnya terlambat sampai. Wasemendiar, niat sang sufercha sampai. Ingat artian kaibi, pasien. Tapi karena mengabaikan aturan yang sudah ditetapkan demi alasan yang baik, justru membahayakan dan malah kehilangan tujuan awalnya. Sama seperti Saul, niatnya supaya pasukan tetap semangat biar ibadah tetap jalan. Tapi dia lewati batang sudah Tuhan tetapkan. Dan akibatnya fatal. Mau kita tambahkan ilustrasi lain, misalnya dari dunia pelayanan atau keluarga? Atau kamu rasa yang ini udah pas? Oke, sebagai kesimpulannya, Oke, berikut kesimpulannya dengan bahasa yang ringan tapi kuat secara makna. Jadi, dari kisah Saul di 1 Samuel di 11-11, kita belajar bahwa apa yang kelihatan baik di mata manusia belum tentu benar di mata Tuhan. Ketaatan kepada perintah Tuhan jauh lebih penting daripada sekadar niat baik atau alasan yang masuk akal. Tuhan nggak minta kita jadi pahlawan dengan inisiatif sendiri. Tuhan minta kita tunduk, taat, dan percaya pada waktu serta caranya. Tindakan Saul yang kelihatan religius, tapi keluar dari ketetapan Tuhan, justru menunjukkan bahwa ketaatan penuh lebih bernilai daripada korban bakaran atau strategi cemerlang. Dan itu relevan banget buat kita hari ini. Di tengah tekanan, godaan, atau situasi mendesak, tetaplah setia dan taat pada firman. Karena Tuhan lebih menghargai hati yang tunduk daripada tangan yang sibuk, tapi melenceng dari jalannya. Kalau kamu mau, bisa juga ditutup dengan ayat penguat atau ajakan reflektif buat audiens. Mau aku bantuin buat penutupnya Ju juga? refleksi. Mantap! Kita kasih bagian refleksi C ya, biar penontonnya diajak merenung dan makin connect dengan firman yang dibahas. Takbi. Call. Apa kamu pernah merasa terdesak dan akhirnya ambil keputusan cepat, padahal tahu itu sebenarnya melanggar prinsip firman? Mau niatmu baik, tapi tidak ada bantuan, connect. Kisah Saul ini ngajarin kita bahwa dalam situasi apapun, entah dalam pelayanan, keluarga, pekerjaan, atau relasi, Tuhan ingin kita tetap taat penuh, bukan hanya bertindak dengan niat baik. Tuhan memanggil kita bukan untuk jadi hebat di mata manusia, tapi setia di matanya. Yuk, kita ubah secara pandang kita. What if it is simple isolated impetusan inyatis? Ini baik buat siapa? Aku, orang lain, atau Tuhan? Karena yang Tuhan cari bukan orang yang paling cepat atau paling pintar, tapi yang hatinya selaras dengan hatinya. Kalau kamu suka format ini, nanti tiap renungan bisa pakai pola refleksi C juga. Was! Oke, jika kalian suka dengan video-video aku di channel ini, silahkan kalian bisa bebas untuk subscribe. Kalau bermanfaat, silahkan like. Kalau bermanfaat, silahkan subscribe. Kalau kalian suka, like aja. Kalau nggak suka, ya dislike aja. Dan juga kiranya video-video renungan yang ada di channel ini bermanfaat untuk memotivasi kita, memberikan perenungan reflektif dan mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan kepada kita. Jadi sebagai satu kesimpulan adalah ketaatan pada Tuhan jauh lebih penting dari segala sesuatu. Apa yang telah Tuhan tetapkan, ya kita harus taat. Meskipun seringkali kita ngerasa gimana ya, tetapi kalau kita melihat Tuhan pasti yang terbaik dan waktu Tuhan itu adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih udah nonton channel ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Wah,
Penutupnya udah dapet banget suasana hangat dan penuh berkat. Kalau boleh aku bantuin sedikit supaya lebih mengalir dan rapi pas diucapkan. Ini versinya. Oke, kalau kalian merasa video-video di channel ini bermanfaat, kalian bebas banget buat subscribe. Kalau kalian suka, kalian klik like. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa, dislike aja, no hard feeling ya. Harapannya, renungan-renungan di channel ini bisa terus memotivasi, memberikan perenungan yang reflektif, dan mengingatkan kita semua akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan sebagai penutup, ingat baik-baik, ketaatan kepada Tuhan itu jauh lebih penting daripada apapun. Kalau Tuhan sudah tetapkan sesuatu, tugas kita adalah taat. Meskipun kadang hati kita ragu atau logika kita nggak nyampe, percaya deh, Tuhan selalu punya waktu yang terbaik dan jalan yang terbaik. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kalau kamu mau, aku bantuin juga buat versi teksnya, buat narasi voice over, tinggal bilang aja. Atau kalau ada rencana bikin thumbnail, aku siap bantu juga.